Wahai hamba Allah, adakah engkau menyadari siapa dirimu di hadapannya? Engkau hanyalah butiran debu yang terbang di hamparan semestanya, hanya setitik noktah dalam samudra keagungannya. Namun mengapa hati ini masih sering condong kepada dunia? Mengapa jiwa ini masih ragu untuk berserah kepadanya? Lihatlah di sekelilingmu, betapa banyak orang-orang yang terjebak dalam buayan dunia. Mereka bercengkerama dengan para pencinta kelalaian, berkawan dengan orang-orang yang lalai dari Allah, hingga akhirnya mereka terseret dalam pusaran kebodohan. Wahai hamba, orang-orang bodoh itu engkau kencani, maka kegoblokan mereka itu niscaya berbalik kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama mendengarkan rangkaian nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau tulis dalam kitab Fathur Rabbani. Satu langkah menuju Allah, 1000 langkah cintanya menyambutmu. Sahabatku, tidak selamanya engkau bisa terus berlari. Kaki yang kau paksa melangkah menjauh dari Tuhanmu suatu saat nanti akan letih. Nafas yang kau hembuskan dalam kelalaian akan terasa sesak. Hati yang kau biarkan kosong tanpa cahayanya akan semakin gersang, hampa, dan juga kehilangan arah. Wahai hamba, kemana engkau hendak pergi? Kemana engkau letakkan rasa penghambaanmu? Hari demi hari berlalu, namun adakah hatimu semakin dekat kepadanya? Ataukah engkau semakin menjauh, tenggelam dalam hiruk pikuk dunia yang tak pernah menjanjikan ketenangan sedikit pun? Wahai sahabat, dengarkanlah firman-Nya. Bukankah Allah lebih cukup bagi hambanya? Quran Surah Az-Zumar ayat 36. Tetapi mengapa engkau masih menggantungkan harapan kepada selain Dia? Mengapa hatimu resah saat dunia tidak memberimu cukup? Padahal Tuhanmu selalu mencukupkanmu. Dia yang memberimu kehidupan, Dia pula yang menjamin rezekimu. Namun masih saja engkau ragu, masih saja engkau berpaling darinya. Wahai manusia, tidakkah engkau sadar? Hidup ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Tidak sepatutnya engkau membangun istana di tanah yang bukan milikmu ini. Tidak seharusnya engkau menanam harapan di ladang yang akan segera kering. Maka jangan kau gantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang fana, sebab ketika dunia pergi meninggalkanmu, hatimu akan hancur. Tetapi jika engkau bersandar kepada Allah, tak ada kehilangan yang mampu membuatmu tersungkur. Karena Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia selalu ada, bahkan saat engkau lupa. Sahabat, bila hatimu terasa gersang, maka kembalilah kepadanya. Bila jiwamu terasa hampa, bersujudlah dalam kepasrahan. Bila jalan terasa sempit, bersabarlah, karena sabar adalah kunci bagi mereka yang ingin dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Quran Surah Al-Imran ayat 200. Ketahuilah sahabatku,
Kesabaran adalah pintu menuju kebahagiaan. Kesabaran adalah penghapus segala luka. Bila engkau bersabar bersama Allah, maka engkau tidak akan merasakan kehilangan. Tetapi jika engkau tidak bersabar dari Allah, engkau akan tersesat dalam kehampaan. Maka bersabarlah dalam ketaatan, bersabarlah dalam menjauhi maksiat, bersabarlah dalam menghadapi ujian. Karena di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di balik setiap air mata ada kebahagiaan yang menanti. Jangan kau sia-siakan hidupmu dengan kesenangan yang semu. Jangan kau biarkan waktumu berlalu tanpa makna. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Agamamu bisa lenyap karena 4 perkara ini. Yang pertama, engkau tidak mengamalkan ilmu yang kau ketahui. Kedua, engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ketiga, engkau enggan belajar untuk menambah ilmu. Dan yang keempat, engkau menghalangi orang lain dari ilmu yang bermanfaat. Maka sahabatku, sebelum terlambat, sebelum ajal menjemput, sebelum penyesalan tak lagi berguna, perbaikilah dirimu. Bukalah hatimu untuk ilmu yang akan membawamu lebih dekat kepadanya. Hiduplah dalam cahaya petunjuknya, karena hanya dengan itu engkau akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Sahabat, berapa banyak manusia yang tertipu oleh gemerlapnya dunia. Mereka mengira hidup ini selamanya. Mereka mengira kebahagiaan adalah tumpukan harta, jabatan, dan pujian manusia. Tetapi lihatlah betapa banyak yang mati dalam keadaan menyesal. Betapa banyak yang ingin kembali ke dunia walau hanya sesaat untuk sekedar bersujud. Tetapi semuanya telah terlambat. Maka sebelum waktu itu tiba, sebelum semuanya berubah menjadi tangisan penyesalan, genggamlah kesempatan yang masih ada. Dunia ini hanyalah fata morgana. Apa yang kau kejar dengan susah payah, suatu hari nanti akan kau tinggalkan. Apa yang kau banggakan, suatu hari nanti akan menjadi beban pertanggungjawabanmu di hadapan Allah. Janganlah engkau menyia-nyiakan waktumu dengan perkara yang tidak berguna. Jangan engkau habiskan hidupmu untuk mengejar sesuatu yang tidak akan menyelamatkanmu di akhirat kelak. Ketahuilah ada 2 nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat. Berapa banyak orang yang lupa bersyukur atas tubuh yang masih sehat ini. Baru tersadar saat sakit datang mendera. Baru mengingat Allah ketika tubuh tak lagi kuat berdiri. Yang kedua, waktu luang. Berapa banyak yang menghabiskan waktu dalam kesia-siaan. Berapa banyak yang menunda taubat, mengira esok masih ada, padahal ajal bisa datang kapan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 nikmat yang seringkali dilalaikan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Wahai jiwa yang haus akan kebahagiaan, janganlah engkau menunda taubatmu. Jangan menunggu esok untuk menjadi lebih baik, karena esok belum tentu menjadi milikmu. Sungguh, dunia ini hanyalah bayangan yang akan menghilang saat matahari terbenam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Engkau diciptakan bukan sekedar untuk makan, minum, tidur, dan bersenang-senang. Engkau diciptakan untuk tujuan yang lebih besar, untuk mengenal Tuhanmu, untuk mengabdi kepadanya, untuk mencari ridhonya. Maka sahabat, jangan habiskan hidupmu dalam kelalaian. Jangan biarkan jiwamu tertidur dalam kealpaan. Hatimu hanya perlu melangkah 1 langkah menujunya, dan dia akan mendekat kepadamu dengan langkah-langkah yang lebih banyak. Sahabatku, sebelum pintu itu tertutup, sebelum semuanya terlambat, pulanglah, karena Allah selalu menantimu. Wahai jiwa yang berkelana di padang dunia, tidakkah engkau sadar kemana langkah-langkahmu menuju? Setiap hari engkau berjalan, tetapi kemana arah yang engkau tempuh itu? Ke jalan yang mendekatkanmu kepada Allah, ataukah
ke lorong-lorong yang menjauhkanmu darinya. Lihatlah di sekitarmu berapa banyak manusia yang sibuk membangun istana dunia, mengumpulkan harta yang mereka kira kekal. Tetapi mereka lupa bahwa setiap detik yang berlalu adalah langkah mendekati liang lahat. Mereka tertawa, bersenang-senang, seakan-akan dunia adalah tujuan akhir. Wahai hamba, dengan siapa engkau berjalan? Dengan siapa engkau menghabiskan waktumu? Orang-orang bodoh itu engkau kencani, maka kegoblokan mereka itu niscaya berbalik kepadamu. Betapa sering kita terlena dalam kebersamaan dengan mereka yang tak mengingat Allah. Berteman dengan orang-orang yang lalai akan menanamkan kelalaian dalam hatimu. Berteman dengan mereka yang hanya mengejar dunia akan membuatmu lupa bahwa dunia ini fana. Maka pilihlah sahabatmu dengan bijak. Dekatkan dirimu dengan mereka yang hatinya selalu terpaut kepada Allah. Mereka yang lisannya basah dengan zikir, mereka yang wajahnya bersinar karena sujud, mereka yang langkahnya terarah menuju ridhonya. Lihatlah para mukmin sejati, mereka tidak larut dalam gelombang dunia, mereka teguh dalam keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebahagiaan orang beriman terlukis di wajahnya dan sedihnya tersimpan dalam hati. Lihatlah wajah mereka tenang, berseri, membawa kesejukan bagi siapapun yang memandangnya. Tetapi di balik itu, dalam hati mereka ada kesedihan yang hanya mereka dan Allah yang tahu. Mereka menangis dalam sujud, merintih dalam doa, memohon ampunan dan perlindungan. Karena bagi mereka dunia ini bukanlah tempat untuk bersenang-senang. Dunia adalah ladang untuk menanam amal yang hasilnya akan dipanen di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, tiada kebahagiaan bagi mukmin selain berjumpa dengan Tuhannya. Wahai sahabatku, kapan terakhir kali engkau menangis karena rindu kepada Allah? Kapan terakhir kali hatimu bergetar saat menyebut namanya? Tidakkah engkau merasakan betapa kasih sayangnya selalu menyelimutimu? Dialah yang memberi nafas saat engkau terlelap. Dialah yang menuntun langkahmu saat engkau tak tahu arah. Dialah yang menutup aibmu meski engkau sering mendurhakainya. Namun, mengapa kita masih ragu untuk berserah diri sepenuhnya kepadanya? Wahai jiwa yang rindu akan ketenangan, ketahuilah bahwa ketenangan sejati tidak terletak pada harta, jabatan, ataupun pujian manusia. Ketenangan sejati itu hanya ada dalam penghambaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu. Quran Surat Fatir ayat 28. Lihatlah para ulama itu, lihatlah mereka yang hidupnya penuh dengan ilmu dan amal. Mereka tidak mencari dunia, mereka tidak mengejar pujian, tetapi mereka hanya ingin dekat dengan Allah. Mereka mengorbankan waktunya, tenaga, bahkan nyawa demi mempertahankan keimanan. Mereka bukan hanya mengetahui ilmu, tetapi mereka mengamalkannya. Mereka tidak hanya berkata, tetapi mereka mencontohkan dalam kehidupan. Maka tanyakan pada dirimu, adakah ilmu yang engkau pelajari sudah engkau amalkan? Ataukah ilmu itu hanya menjadi tumpukan kata yang tak pernah menyentuh hati? Sahabat, agamamu bisa lenyap karena 4 perkara ini. Engkau tidak mau beramal terhadap sesuatu yang engkau ketahui. Engkau lakukan pekerjaan atas dasar sesuatu yang tidak engkau ketahui. Engkau tidak mau belajar terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui. Bahkan membiarkan dirimu tetap bodoh. Dan engkau menghalangi orang lain untuk belajar sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka sahabatku, bangkitlah. Jangan biarkan hatimu terjebak dalam kebodohan yang kau pelihara sendiri. Datangilah majelis ilmu, duduklah dengan rendah hati, dan dengarkanlah nasihat dengan hati yang lapang. Wahai hamba, jangan jadikan ilmu hanya sebagai kebanggaan, tetapi jadikanlah ia sebagai cahaya yang menerangi jalanmu. Bukankah engkau diciptakan untuk menyembahnya?
dan bukan aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah aku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Lantas, mengapa engkau habiskan hidupmu hanya untuk mengejar dunia? Mengapa engkau lalai dari tujuan penciptaanmu? Ingatlah, dunia ini hanya sementara. Semua yang engkau kejar, semua yang engkau banggakan akan lenyap semua. Maka melangkahlah menuju Allah. Satu langkah kecil dari hatimu menujunya akan dibalas dengan cintanya yang tak terhingga. Ketuklah pintunya dan engkau akan mendapatinya lebih dekat dari yang kau bayangkan. Dia pemberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Wahai Allah, dekatkanlah kami kepadamu, jangan biarkan kami tersesat dalam kelalaian, dan berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.